Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya diberi kesempatan untuk memaparkan laporan orientasi P3K pengenalan dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Semarang. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Rukayah SPD MPD selaku mentor dalam penyusunan serta rekan-rekan teman sejawat yang sudah saling bahu-membahu memberikan inspirasinya sehingga tercipta laporan orientasi P3K ini. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, nama saya Aryasta Maulana, tempat lahir saya di Kabupaten Magelang, 17 Mei 1990. Alamat saya ada di Kajangan RT 4 RW 2 Kalongan, Ungaran Timur. Unit kerja saya di SD Negeri Leangan. Visi misi Kabupaten Semarang yaitu bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri, atau biasa disingkat berdikari, dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Lanjut, kemudian ada misi Kabupaten Semarang, ada 7, mungkin sudah kita sering mendengar, kita skip mawon. Kemudian ada visi SD Negeri Leangan, tempat tugas saya, terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berprestasi, berwawasan global, didasari iman dan takwa. Kemudian misi SD Negeri Leangan, 1 itu menjadikan peserta didik beriman dan bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa melalui kebiasaan beribadah tepat waktu di rumah, sekolah, di masyarakat terhadap sesama dengan kebiasaan 5S: senyum, salam, sapa, santun, dan sopan. Yang kedua, menjadikan peserta didik berjiwa toleransi antar umat beragama, memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme, memiliki rasa empati terhadap sesama, dan menjunjung tinggi budaya lokal. Yang ketiga, menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi, kolaboratif, kontekstual untuk membekali pengalaman belajar lintas budaya, inter dan antar negara. Misi ini mengimplementasikan visi bertakwa yang sesuai dengan elemen profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Lalu rencana hasil kerja tahunan, yaitu peningkatan kemampuan membaca siswa kelas rendah melalui pembelajaran inovatif dengan menggunakan flashcard dan video teks. Identifikasi isunya, kurangnya kemampuan dan minat baca pada siswa kelas rendah di SD Negeri Leangan. Gagasan pemecah isu, peningkatan kemampuan dan minat baca siswa melalui pembelajaran inovatif dengan menggunakan flashcard dan video teks pada siswa kelas rendah di SD Negeri Leangan. Menyusun dokumen perencanaan kegiatan pembelajaran inovatif pada siswa kelas rendah SD Negeri Leangan. Ada 3 poin. Yang pertama adalah tahapan kegiatan, yaitu menyusun program dan target capaian, lalu menyusun rencana kegiatan dan berkoordinasi dengan kepala sekolah atau mentor. Yang kedua, output hasil kegiatannya, yaitu tersusunnya dokumen program dan target capaian. Yang ketiga, nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan harmonis. Menyusun media pembelajarannya juga ada 3 poin. Poin yang pertama, tahapan kegiatan, menganalisa tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyusun media ajar dalam inovasi pembelajaran flashcard dan video teks. Yang ketiga, berkoordinasi dengan kepala sekolah atau mentor. Yang kedua, output hasil kegiatannya, tersusunnya media pembelajaran berupa flashcard dan video teks.
Yang ketiga, nilai-nilai berakhlaknya ada 3, berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan akuntabel. Nah, di sini ada contoh media ajarnya, flashcard atau kartu kata dan video teks. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat contoh media ajar yang saya pakai. Pelaksanaan kegiatan dan tidak lanjut pembelajaran inovatif pada siswa kelas rendah di SD Negeri Pilihan. Tahapan kegiatannya meliputi menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa, mengorganisasikan siswa dalam kelompok belajar sesuai hasil asesmen awal, membimbing siswa dalam kelompok belajar, menyiapkan informasi yang tepat, memperkenalkan alat pembelajarannya yang saya sebutkan tadi, lalu melakukan tindak lanjut untuk meningkatkan kemampuan menulis dan membaca dengan cara membuat cerita dongeng. Output hasil kegiatannya, terlaksananya rencana kegiatan. Yang kedua, siswa tertarik dalam kegiatan pembelajarannya. Yang ketiga, siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, terlaksananya lomba membuat cerita dongeng. Nilai-nilai berakhlaknya ada 3, berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan akuntabel. Kesimpulan dari laporan yang saya susun yaitu dalam proses belajar mengajar ada salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan, dan ini dapat menentukan apakah pelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diserap dan dipahami oleh siswa, yaitu penggunaan metode yang tepat oleh guru. Jika penggunaan metodenya tepat, maka siswa akan merasa senang dan siswa dapat menerima pelajaran dengan baik. Oleh karenanya, di era modernisasi sangat penting bagi guru untuk melakukan inovasi-inovasi demi kemajuan siswa di masa datang. Dalam hal ini, penulis menggunakan inovasi pembelajaran peningkatan dan minat baca di kelas rendah yang menggunakan flashcard dan video teks. Metode tersebut dirasa bisa merangsang daya ingat, daya nalar, dan daya pikir siswa terhadap literasi. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Sebelumnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ditanyakan, masih ada waktu. Monggo, Bu. Upaya apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan minat baca, terutama di kelas rendah? Dari upaya yang akan saya lakukan untuk memperbaiki minat baca di kelas rendah. Salah satunya kita mengajarkan anak memakai media-media yang saya sebutkan tadi. Di luar itu kita juga bisa membiasakan anak untuk literasi mungkin ya sebelum masuk kelas itu bisa sebelum ini kita mengadakan literasi bersama di kelas rendah, baik kelas rendah maupun kelas atas. Begitu. Jadi Pak, apa yang melatar belakangi Anda mengambil metode tersebut? Latar belakang saya mengambil metode ini adalah satu, sekolah saya itu satu-satunya sekolah yang ada di Desa Liangan. Oleh karenanya tidak ada murid di SD Liangan itu karena perlu banyak sekali, satu kelasnya bisa sampai hampir 40. Itu kami pendidik itu merasa kewalahan kalau di jam reguler. Karena untuk mengawasi satu kesatuan itu juga kita nggak bisa mungkin mencukupi di jam reguler itu. Oleh karena saya mengambil metode ini, saya terapkan di luar jam reguler alias setelah pulang sekolah. Itu Pak. Mungkin Ibu Diego bisa. Sudah ada yang ditanyakan? Ya. Areska, saya lihat dari tadi di dalam metode itu menggunakan dua media ya, video dan pasca.
yang flashcard itu sebelumnya kita mengelompokkan berdasarkan asesmen awal yang sudah pandai membaca ataupun sudah bisa membaca menulis lancar, kita pisahkan. Nah, saya berfokus kepada anak-anak yang belum bisa membaca maupun mengenal huruf. Nah, oleh karenanya saya memakai metode flashcard. Anak biasanya tahu gambar dan bisa menyebutkan itu gambar, misal kancil. Ini kancil, tapi anak tidak bisa menuliskan kata kancil. Nah, saya memakai metode itu agar merasa anak bisa mencermati, oh ini gambar kancil, oh ini namanya kancil, oh penulisannya kancil seperti ini. Nah, jadi saya berikan gambar, lihat, cermati, amati, dan ingat-ingat. Nanti akan bergiliran seperti itu, bukan hanya gambar binatang saja, banyak gambar. Anak langsung kita uji langsung daya ingatnya seberapa kuat ingatnya, seberapa dia bisa memperhatikan bentuk penulisan yang dia lihat. Karena kebanyakan anak itu bisa menyebut tapi tidak bisa menulis. Dia tahu oh ini kue, tapi tidak tahu menulisnya kue bagaimana. Kamu makan kue, tapi belum bisa menuliskan kata kue itu. Jadi saya pakai flashcard. Dan kemudian pakai video itu sama Bu. Bahkan yang dewasa ketika melihat video dengan bahasa Inggris tanpa ada teks Indonesia, kita sudah tidak bisa tahu itu membicarakan apa. Nah, dalam hal ini saya pakai video teks dongeng. Nah, anak bisa tahu cerita kancil dan buaya. Nah, kalau ada teks di bawahnya dengan jelas, anak bisa mengingat kata yang diucapkan dari video itu dengan cara melihat tulisan yang ada di bawahnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Berarti penggunaannya bisa dikatakan secara bergantian. Jadi kan kelompok Sesuai dengan minat gaya belajar. Jadi mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian Pak Adiasta memfasilitasi dengan dua metode. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, tadi dikatakan bahwa pelaksanaannya di luar jam reguler, di luar jam pelajaran. Karena pelaksanaannya di jam pelajaran atau di luar jam pelajaran atau di jam reguler, tentu kan harus ada satu komunikasi ya. Jadi harus ada komunikasi selain dengan kepala sekolah, tentu harus ada komunikasi dengan orang tua. Karena mereka pulang, anak-anak ini pulang pada jam setelah ya bisa dilakukan. Maka perlu adanya satu komunikasi. Jadi nanti di alurnya alur dari dari tahapan itu tadi muncul juga di situ ada komunikasi kolaborasi dengan orang tua. Itu sangat diperlukan agar nanti dalam pelaksanaan itu tidak menimbulkan kontra seperti itu. Karena anaknya ada jam mereka menjemput sekolah dan sebagainya. Dan juga dibuat suatu jadwal yang terstruktur. Jadwal terstruktur dari Senin sampai hari apa? Ada jam berapa sampai jam berapa? Mungkin tidak setiap hari, atau mungkin ada jeda untuk kegiatan yang lain. Oleh sebab itu ada diharapkan di programnya Pak Ariasta itu dibuat struktur jadwal yang jelas. Itu saja saya kira masukan dari saya. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan lagi, tidak ya? Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak